Kali ini eh, minta tolong di close mic dulu ya, mic-nya dimatikan dulu. Oke, biar nggak ganggu nanti. Oke, nah jadi kali ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang Python data type. Kemarin kita bahas ada integer, float gitu ya, string. Nah, sekarang kita masuk pembahasan subbab berikutnya yaitu numbers in Python. Oh, mohon maaf, belum saya share screen ya. Bentar, lupa saya. Personal. Oke, oke, oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan aja di chat box ya. Oke, sekarang kita waktunya number in Python. Jadi eh, angka atau perhitungan angka di dalam Python, yang mana untuk angka ini jelas cuman ada dua ya, ada integer sama float. Nah, integer mewakili bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu bilangan bulat. Floating atau float itu bilangan pecahan 0,1, 0,5 dan seterusnya. Nah, contoh penggunaan integer dalam kalkulator sebenarnya kemarin sudah cukup kita bahas. Penjumlahan ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, saya mau sedikit bahas materi kemarin biar kalian nggak lupa. Oke, saya coba buka Anaconda ya. Oke, bentar agak lama. Kita jalankan yang Jupyter Notebook. Oke, masuk ke directory yang kemarin misalkan ya. Saya kemarin untitled 1. Oke. Kemudian jangan lupa bikin file baru. Caranya klik new, pilih Python 3. Oke, kemudian ini diklik, bisa dikasih judul ya. Misalkan pertemuan ketiga, meet 3. Oke. Nah, kita udah siap nih di sini. Nah, kita bahas tentang integer. Oke. Jadi kita di sini mau buat eh, penjumlahan ya. Buat penjumlahan. Kemudian eh, misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 6, maka C sama dengan A ditambah B. Nah, kita bisa lakukan outputnya print C. Shift enter, hasilnya adalah 11. Kalau kita buat eh, pengurangan sekarang. Pengurangan, misal kita langsung bikin aja karena di variabel di atas masih kesimpan. Kita misal bikin D gitu ya. D sama dengan A dikurangi B. Oke, kita lakukan hasil outputnya untuk D, maka shift enter, hasilnya adalah min 1. Kemudian sekarang kita akan buat apa ini? Satunya pengurangan perkalian ya. Perkalian. Misalkan kita bikin di E ya. E sama dengan A pakai bintang kali B. Maka ketika kita print E, shift enter, hasilnya adalah 30. 5 tambah 6, 11. 5 kurangi 6 min 1.
5 kali 6, 30. Sekarang pembagian. Oke. F. Oh, sorry. F sama dengan berarti A dibagi B. Oke. Kemudian kita print F. Maka hasilnya adalah 0,833. Nah, di sini bilangannya padahal bulat, gitu ya. Bilangannya padahal bulat, tapi karena dia main float, main pembagian, maka hasilnya akan selalu float. Contoh misalkan bilangannya misalkan bilangan yang pasti misalkan ya. 5 katakanlah. 5. Nah, 5 dibagi 5 kan harusnya 1. Tapi pada Python versi 3, setiap pembagian itu hasilnya akan selalu float. Setiap pembagian hasilnya akan selalu float. Jadi yang tadinya harusnya 1 adalah integer, karena ini pembagian hasilnya float. Nah, gimana kalau kepengen hasilnya pembagian itu adalah integer? Maka di sini tanda garis miringnya ada 2. Nah, di sini dia jadinya integer. Oke, saya ulang. Kalau tanda garis miring atau tanda baginya hanya 1, maka ketika di shift enter hasilnya adalah float. Tapi kalau di sini kalian garis miringnya 2, maka shift enter hasilnya adalah integer. Kecuali kalau ini bukan bilangan yang pas. Misalkan 6 bagi 5 kan nggak mungkin bilangannya hasilnya bulat. Ya. Oh, sorry. Jadi ternyata begini. Ketika A dibagi 5, 6 dibagi 5 itu kan harusnya 1 berapa gitu ya. Karena dia diminta jadi integer, maka bilangannya akan langsung dibulatkan. Nah, kita buat aja misalkan yang hampir mendekati ya. Misalkan 8 ya. 8 dibagi 5 itu kan dapatnya 1,6. Harusnya nanti di garis miring 2 kayak gini. Bentar ya, shift. Di garis miring 2 kayak gini harusnya jadinya adalah 2 harusnya. Oh, nggak mau juga ya. Sorry, sebentar. 6. Kita coba kalau 9. Oh, gini jadi penjelasannya. Jadi karena hasil aslinya adalah begini, ya, 1,8, maka kalau kalian integerkan dengan garis 2 seperti ini, maka angka di belakang koma itu dianggap hilang. Gitu ya. Jadi pembagian kalau kalian garis miring 2, untuk angka yang nilainya pas, misalkan 5 dibagi 5, nilainya kan 1, supaya nggak jadi float, maka garis 2. Tapi kalau misalkan bilangannya pecahan, kalian pakai garis 2 seperti ini, maka angka di belakang koma itu akan dianggap hilang. Jadi benar-benar pastikan kapan waktunya menggunakan garis miring 1 dan garis miring 2. Oke. Itu bilangan bulat atau integer. Ya. Sekarang bilangan float. Nah, ini contohnya. Setiap bilangan yang dioperasikan dengan float hasilnya akan selalu float. Ya. Contoh, misalkan sekarang kita bikin G. Kita bikin baru ya. Misalkan G sama dengan 1.0. H sama dengan misalkan 5. Oke. Ini variabelnya. Oh, sorry. Ini variabelnya. Nah, sekarang kita coba penjumlahan ya.
penjumlahan float I misalkan. I sama dengan G tambah H. Print I, shift enter, hasilnya akan jadi float. Kita lakukan pengurangan. Misalkan J sama dengan berapa itu berarti? H dikurangi G. Print J, shift enter, hasilnya akan float lagi. Sekarang perkalian. JK ya. K sama dengan G dikali H. Print K, enter, hasilnya 5,0. Yang pembagian tidak usah saya buktikan karena kalau pembagian pasti float hasilnya. Oke. Untuk pengenalan float sama integer, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ya, gimana? Modulus. Nah, ini mau kita bahas setelah ini. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang modulus. Modulus itu adalah sisa bagi, sisa hasil bagi. Jika hasilnya 0, sisa hasil baginya 0, berarti bisa dipastikan itu pasti bilangan genap. Jika sisa hasil baginya 1 atau tidak habis, berarti ganjil. Nah, bertipe integer maupun float itu tergantung modulusnya. Jadi tergantung kombinasi bilangan yang dipakai. Nah, contoh di sini, misalkan 200 modulus 2. Saya mau tanya, 200 kalau dibagi 2 berapa? Habis nggak? Habis ya. Contohnya 2 dibagi 2, kan habis. Ada 2 roti, dimakan 2 orang, habis. Nah, itu namanya modulusnya sisanya 0. Jadi bukan hasil baginya 200 dibagi 2 kan harusnya 100. Kalau modulus itu 200 di modulus 2 sisa berapa gitu. Karena dia bilangan genap, nggak ada sisa, pasti hasilnya adalah 0. Nah, sekarang bilangan ganjil katakanlah di modulus. Ada 4 roti dimakan 2 orang. Berarti setiap orangnya kan akan dapat masing-masing 2, artinya habis. Tapi begitu ada 5 roti, padahal ada 2 orang, nah supaya terbagi dengan rata, otomatis pasti akan menimbulkan sisa. Sehingga kalau bilangan genap di modulus itu hasilnya akan 0, sedangkan bilangan ganjil di modulus hasilnya akan 1. Nah, dari sini, dari 0 dan 1 ini kita bisa akan menentukan, oh ini ternyata bilangan genap, oh ini ternyata bilangan ganjil. Nanti akan kita bahas. Kemudian, kalau modulusnya seperti ini, modulusnya tidak melibatkan bilangan float, maka hasilnya pun juga akan integer. Contohnya kayak gini. Nah, tapi kalau bilangannya sudah bilangan float, maka hasilnya juga akan float. Nah, sekarang kita pembuktian. Oke, sekarang kita buka misalkan file 1 ya. File 1. Ini kita integer dulu, misalkan 10. Oke. Maka ketika kita bikin mod 1 sama dengan file 1 10, file 2 misalkan kita bikin 13. Maka ketika mod 1 itu adalah
val 1 di modulus 2, modulus 2 ya, maka ketika kita print hasilnya modulus 1, shift enter, hasilnya 0. Kenapa? Karena val 1 10. 10 kalau dibagi 2 itu kan habis, nggak ada sisa. Karena dia bilangan genap. Sebaliknya, kalau kita menggunakan perhitungan untuk mod 2 sama dengan val 2 di modulus 2, kemudian kita lakukan print mod 2 ya, maka shift enter, hasilnya adalah 1. Nah, kalau mau keren ya kita pakai main kemarin ya, kita pakai string misalkan. Hasil modulus dari 10 modulus 2 adalah titik 2 tanda petik, jangan lupa koma. Nah, hasilnya akan seperti itu. Oke ya, itu tentang modulus yang di bilangan integer. Sekarang kita coba yang bilangan float. Ngomong-ngomong, layar saya kelihatan ya? Kurang besar nggak? Dianastri kurang besar nggak? Dian? Kalau di HP kurang besar, Pak. Oh, di HP kurang besar. Saya coba besarin ya. Eh, segini gimana? Udah lumayan? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita coba yang float ya. Yang float. Oke, kita akan bikin val 3. Jadi ini Dianastri yang baru gabung ya. Val 1, val 2, mod 1, mod 2, val 3 itu namanya variabel, dan variabel itu bebas. Jadi terserah kamu mau kasih nama apa, boleh. Misalkan mau saya kasih nama very cakep gitu juga boleh. Tapi kan orang yang baca nanti jijik gitu ya. Nah, jadi bisa dibikin yang umum aja gitu ya. Val 3 gitu. Oke. Kemudian val 3 misalkan berapa ini kira-kira? 3,5. Oke, 3,5. Misalkan val 4 ini juga bilangan float. 5 tapi koma 0. Nah, karena ada komanya itu tetap dianggap float ya, walaupun 5 gitu. Jadi dia bukan integer. Kemudian kita bikin perhitungan mod 3 misalkan. Mod 3 asumsinya adalah val 3 di modulus berapa misalkan? Modulus 4 misalkan ya. Modulus 4 hasilnya gimana ya? Belum pernah juga nih. Print kan nggak mungkin tuh harusnya. Mod 3. Ya, hasilnya 3,5. Ya, kenapa 3,5? Karena nggak mungkin. Karena pembaginya melebihi dari yang dibagi. Sekarang kita coba kalau 3. Nah, maka sisanya tinggal 0,5 dan itu memang wajar karena pembaginya 3 sedangkan bilangannya adalah 3,5. Maka kalau 3,5 ini dibagi 3 atau dikurangi 3 itu kan sisanya 0,5. Tapi begitu tadi dengan bilangan yang nggak masuk akal yaitu lebih dari dia, maka dia nggak bisa dibagi sehingga kembali ke nilai aslinya, alias modulusnya tidak berjalan. Kalau yang bagi adalah pas 3,5, maka hasilnya 0. Tapi nolnya di sini bukan dalam bentuk integer tapi dalam bentuk float. Kenapa? Karena bilangannya bilangan float. Ya. Demikian juga kalau misalkan mod 4 misalkan.
itu adalah val 4 di modulus 5 gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan print mod 4, maka shift enter hasilnya sama 0,0. Oke, penjelasan tentang modulus bisa dipahami? Oke, yang sekarang posisinya buka ada alat untuk ngedit ya. Ada alat untuk ngedit yang enggak, sementara biar ngeliat dulu. Ya, saya kasih soal. Oh iya, silakan. Yang float, ganjil atau genap gitu ya. Nah, itu tetap tetap eh oh iya, jadinya ya ini sisa bagi ya. Bentar-bentar. Kalau di float kalau di float sih kalau di float dia nggak bisa menentukan bilangan ganjil bilangan genap, Eriko. Kenapa kok nggak bisa? Karena float itu bilangan genap dan bilangan ganjil ini kan hanya ada di bilangan integer, bilangan bulat. Ya kan? Kalau kita belajar matematika, yang namanya pecahan nggak akan bakal itu disebut ganjil atau genap gitu. Ya, ya kecuali kalau bilangannya bilangan bulat, 1, 3, 5 kita bisa nyebut oh itu ganjil. 2, 4, 6 genap. Tapi kalau misalkan 1,5, 1,6, kita kan dalam matematika nggak bisa nyebut itu bilangan bulat ganjil. Kenapa kita nggak bisa nyebut bilangan bulat ganjil? Karena bilangan bulat dan ganjil hanya ada pada bilangan bulat, bukan pada bilangan pecahan. Gitu ya, Eriko ya. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada kita coba em, soal sederhana aja ya. Buat perhitungan matematika untuk membuat sisa hasil bagi pada bilangan bulat dan pecahan. Terdiri dari 3 angka atau variabel ya. Terdiri dari 3 angka atau variabel. Oke. Dengan metode perhitungan terserah kalian. Ya, jadi saya minta di situ ada 3 value ya. Isinya value terserah. Terus metode perhitungannya terserah apakah mau pakai integer. Di situ ada integer ada float ya. Tapi terserah apakah nanti mau kalian apa namanya? Mau kalian lakukan perkalian, mau kalian lakukan apa namanya? Mau kalian, jadi ada dua ya, sorry, ada dua tugas. Yang pertama aritmatika, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, terserah Anda pilih yang mana. Di bilangan bulat maupun bilangan pecahan, berarti float sama integer. Terus yang kedua, silakan bilangan-bilangan itu juga dicarikan modulusnya. Nah, pembagi modulusnya terserah kalian. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami dicoba. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup ya? Oke, insya Allah cukup. Nah, yang lagi nggak Dianastri gimana, bisa praktek atau cukup ngeliat aja dulu? Belum bisa praktek, Kak. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Dian lihat saya, Eriko sama Riko nyoba dulu ya. Sebenarnya caranya sama.
Berarti kita bikin perhitungan matematika, kita bikin em, variabel satu ya. Misalkan nilainya 1, variabel 2 nilainya 2, variabel 3 nilainya 3. Kemudian kita mau melakukan penjumlahan. Pilih salah satu aja, penjumlahan. Ini misalkan untuk yang integer. Penjumlahan berarti jumlah gitu ya. Jumlah itu sama dengan var 1 ditambah var 2 ditambah var 3. Kemudian perkalian. Perkalian itu sama dengan var 1 dikali var 2 dikali var 3. Kemudian modulus. Nah, modulus misalkan mod 1 gitu ya. Mod 1 var 1 dimodulus 1. Pasti nanti hasilnya 0 semua ini. Coba aja. Mod 2 var 2 dimodulus 1. Mod 3 var 3 dimodulus 1. Kita coba print. Print berarti jum. Kemudian print kali. Kemudian print mod 1. Kemudian print mod 2. Kemudian print mod 3. Kita shift enter. Wah, error. Nah, enaknya kalau error di ini. Nah, VA3 salah nulis. VA3 mana VA3? Nah, enaknya di Python gini. Kasih tahu salahnya di mana. Oke, nah hasilnya ya. 1 tambah 2 tambah 3 6, benar. Oke. 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, benar. Mod 1 var 1 modulus 1. Var 1 itu 1. 1 dimodulus 1, 1 dihabisin sama satu orang ya habis, nggak ada sisa. 2 dimodulus 1 ya mesti habis juga. Dan seterusnya. Kecuali kalau modulusnya diganti nih. Misal ini dibagi 2. Ini modulusnya 2. Shift enter, hasilnya akan seperti ini. Ya itu kurang lebih ya terkait apa namanya modulus. Yang float saya minta tolong bisa dicoba. Oke, saya kasih waktu.
Enggak. Oke. Oke, waktu cukup. Eh, oke, waktu cukup untuk Eriko atau Riko. Bisa salah satu coba presentasi. Ya, silakan dicoba dipresentasikan ya. Gimana kok? Udah siap? Oke, ya bisa. Oke, eh, bentar ya. Saya ganti biar kamu bisa nanti suaranya masuk. Oke, silakan dicoba jelasin ya. Oke, oh ya. Oke, oke. Gimana? Halo? Oh ya. Oke. Nah, gimana? Bisa dimengerti yang lain? Jadi gini ya, tadi untuk masalah bilangan genap, bilangan ganjil, itu kita
Intinya modulus ini bukan untuk menentukan bilangan ganjil gitu ya. Tapi salah satu fungsinya kita bisa menentukan. Kalau misalkan bilangan itu dibagi habis jadi nol berarti genap. Kalau bilangannya dibagi nggak habis sisa satu berarti bilangan ganjil. Contoh di sini perhitungan Enrico yang kedua. Yang kedua dia lakukan perhitungan di sini. Jadi Enrico nggak main rumus langsung main perhitungan variabelnya di dalam print dan seperti ini bisa ya. Seperti ini bisa dilakukan. Nah, di sini dia B modulus 10, kebetulan B itu 102. Nah, kalau dibagi 10 berarti itu kan 100 ya. Yang pas habis itu kan 100. Nah, sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, kalau gitu kalian nggak bisa menentukan, oh kalau 2 ini bilangan genap, nggak bisa juga. Kenapa kok nggak bisa juga? Karena eh misalkan contohnya 15. 15 dimodulus 13 itu hasilnya juga 2. Padahal 15 itu bilangan ganjil. Nah, gimana untuk nentukannya? Nentukannya kalau untuk genap ganjil pakai angka 2 dan hanya pakai modulus 2. Artinya kalau habis dibagi modulus 2 itu pasti genap, kalau tidak habis dibagi modulus 2 itu pasti ganjil. Karena untuk mengetahui ganjil dan genap itu pakai bilangan 1 atau bilangan 0. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan menentukan genap ganjil, modulusnya bukan pakai di luar angka 2. Nah, dengan kata lain yang ingin saya simpulkan bahwa modulus itu untuk menentukan sisa hasil bagi. Sedangkan untuk menentukan ganjil genap itu hanya salah satu fungsi yang bisa dilakukan dengan modulus. Oke ya, bisa dipahami di sini? Oke, kalau bisa dipahami gimana? Riko, Dian bisa dipahami? Eriko bisa close presentasinya? Gimana? Untuk Dian bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Riko? Halo kok, Riko? Oke, Pak. Udah selesai yang ini? Sudah. Ya, bisa coba presentasikan. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Belum ada ya? Present now itu ya. Oke, sebentar. No like one. Ya udah wes. Nanti aja wes. Oke. Iya, udah wes. Nanti aja dulu ya. Oke, yang sesi berikutnya. Prepare aja untuk nanti. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi. Oke, sekarang kita akan lanjut materi yang berikutnya, yaitu perpangkatan ya. Digunakan untuk menghitung number dengan format pangkat, misal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Masih sama bisa bertipe integer ataupun float tergantung yang dipangkatkan. Nah, penggunaannya misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau untuk pangkat itu kita pakai bintang 2 kali. Oke. Kita langsung coba aja. Kita langsung coba kita perpangkatan. Oke. Misal variabel 1 nih. Mau dilangsung boleh ya. Misalkan 2 pangkat
10. Kita coba print vari 1 gitu ya. Shift enter, hasilnya 1024. Nah, ini bisa untuk ngitung ini nih. Bisa untuk ngitung subnetting nih ya. 2 pangkat 5 Pak. Ya 32 gitu. Jadi bisa bikin rumus subnetting sederhana gitu. Oke, kita coba aja bikin ya. Rumus subnetting sederhana gitu. Ini sebenarnya harus ini ya. Harus apa namanya? Melibatkan ini sebenarnya. Melibatkan nanti if kalau mau bikin rumus subnetting. Bisa kita bikin sederhana aja. Saya lupa kemarin misalkan subnetting slash berapa misalkan slash 32 ya, slash 32, yang mana 32 itu slash 32. Oh, kalau ada slashnya nanti error. Sub 32 gitu ya. Subnetting 32 kita jarang pakai karena itu pangkat ini ya. Dari subnetting berapa enaknya? 25 itu perhitungannya. Nah, contoh aja gini aja lah. Oke. Bit ya. Bit itu kan sebenarnya 32. Oke. 32 berarti dikurang gimana sih? Bingung ya. Sub 25 gini aja lah. Ribet. 32 dikurangi 25 berapa itu? 32 kurangi 25 7 ya. Berarti 2 pangkat 7. Kemudian subnetting 26. Sebenarnya kalau mau dibikin rumus sederhana bisa sih. Tapi karena ada materi yang belum saya jelaskan, jadi besok aja. 266 subnetting 27 berarti 2 pangkat 5. Kemudian subnetting 28 berarti 2 pangkat 4. Kemudian subnetting 29 berarti 2 pangkat 3 ya. Terus yang paling biasanya kita pakai kan cuma sampai ini, subnetting 30 2 pangkat 2. Nah, sekarang bikin outputnya. Output ya. Misalkan print apa ini? Subnetting desimal dari slash 25 sama dengan koma sub 25. Nah, ini contoh aja. Ketika kita shift enter, hasilnya 128. Oke, bisa tuh nanti dibuat apa namanya? Dibuat perhitungan gitu ya. Ya kan, netmax 25. Berarti berapa itu? Netmax 25 berarti 256 dikurangi sub 25.
Nah, berarti di sini bisa di print. Print sebenarnya nggak recommended ya pakai koma satu baris ini, di bawahnya aja lah. Walaupun bisa. Print net max dari /25 adalah 255 titik 255 titik 255 titik aduh sub sorry net max 25 sebentar ya. Tapi ini agak kesini ya, nanti ada caranya untuk nulis biar nggak keluar kayak gini, pakai print formatting namanya, sehingga nanti keluarnya nggak mencelat gini. Nggak keluar jauh kayak gini ya. Oke, nanti kita bahas di bab string. Oke, itu tentang pangkat. Silakan dicoba bikin aja program-program kayak subnetting kayak gini. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dicoba. Ada sebelumnya ada pertanyaan nggak? Masih belum ya, bisa dicoba ya. Riko, habis ini siap-siap kamu yang presentasi. Oh ya, sambil nunggu itu, sambil saya mau coba tanya, kalau kalian buka LMS, ada yang masalah nggak? Bisa open mic-nya nggak apa-apa? Ada yang masalah nggak ketika buka LMS-nya? Materinya bisa dibuka ya? Oh iya, ini ya, yang ini ya? Iya. Iya. Oh, centangnya nggak otomatis. Oh, oke, saya coba ganti kalau gitu. Ini sambil saya tanya-tanya, soalnya kalau nggak gini nggak ngerti saya. Tampilannya di saya soalnya nggak sama. Oke, makasih. Ada soal-soal yang error nggak? Oh ya, oke. Oke, oke. Makasih. Oh, ini ya, Bang.
Oke, oke kita lanjut. Riko, udah siap presentasi? Masih mengerjakan ya? Eh, Dianastri sayang nih pas nggak bisa praktek ya. Cuman diikutin aja. Nanti di situ langkah-langkah dan video yang sekarang juga nanti akan saya upload di LMS ya, Dian. Termasuk materi-materinya di situ ada. Jadi jangan khawatir. Yang penting paham strukturnya kayak gimana. Ini kemarin udah kita bahas atau belum ya, Ko ya? Yang materi sekarang kita bahas ini kemarin udah kita bahas belum sih? Oh, oh gitu. Oh, aritmatikanya ngikut sama materi sebelumnya juga ya? Oh iya iya, oke lah, nggak apa-apa. Oke, Riko seadanya aja kok, biar kita nggak lama ini ya. Bisa presentasikan seadanya dulu aja kok. Halo, Riko. Iya, Pak. Ya, coba presentasi seadanya aja. Ini kalian ngerjainnya di lab 2 ya? Iya. Ini lab 2 itu kayaknya, ini saya nitip sama Eriko ya, lab 2 kayaknya perlu dicek lagi tuh, dipilihin di D, C, data-data atau file-file yang kiranya udah nggak penting bisa dihapusin ya. Itu kayaknya lemot karena space-nya nggak cukup itu. Ya di VM di ini hapusin aja nggak apa-apa. Kayaknya udah nggak dipakai lagi tuh. Ya. Cuman yang ada tulisan saya Pak V jangan dihapus ya. Itu data penting soalnya. Iya. Ya ada folder namanya Pak V. Kalau virtualnya hapus aja bebas. Ya. Oke. Oke kau silakan. Nge-like nggak? Itu nge-like-nya kayaknya itu karena nggak ada space yang tersisa lagi di mana? Di C itu. Coba cek di user VMS itu perlu dihapus itu kalau enggak penuh ntar. Nah bisa nih. Ya nggak apa-apa lah. Oke udah. Oke. Tadi cuma coba Mm-mm. Ya. Oke, coba dijalanin dulu aja seadanya. Nanti saya jelasin caranya gimana kalau mau bikin kayak gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ya itu kan belum ada printnya ya. Tapi udah bener 2 pangkat 15. Oke. Oke, nah saya jelasin nih. Sebenarnya kalau mau bikin eh, misalkan berapa nilai yang kalian masukkan gitu kan.
Nanti kita akan bahas di print formatting, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kompleks, misalkan kalian ada kayak program bikin pilihan gitu ya, berapa nilai yang mau dimasukkan, slash berapa ini, slash 24, nanti langsung muncul slash 24, itu berarti subnettingnya sekian, netmark sekian, dan seterusnya. Nah itu mau nggak mau kita harus main if gitu ya, main if nanti. Nah if itu masalahnya belum kita bahas, makanya kamu bingung kalau belum dibahas ya. Cuman kalau mau bikin seperti itu bisa banget ya. Oke, nah bisa di close, Riko. Oke, saya kembali ke materi berikutnya, saya lanjutin. Oke, makasih ya Riko ya. Oke, sekarang pembagian dalam Python. Pembagian dalam Python ini tadi udah kita bahas ya. Kalau ingin bertipe float, garis miring 1, bertipe integer, garis miring 2, tapi dengan catatan angka di belakang koma, kalau pakai garis 2 kayak gini, slash 2 kali, itu akan dianggap nggak ada. Oke. Kemudian format aritmatika. Format aritmatika kemarin kita sudah bahas ya. Konsepnya seperti di matematika Pipo Londo, Ping Poro Lan Sudo. Dalam arti yang didahulukan adalah kali dulu, habis itu bagi, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika Anda mengkhususkan perhitungan, maka menggunakan tanda kurung. Nah kita coba yang ini nggak perlu dipraktekkan. Kalian nggak perlu praktek karena kemarin udah, saya cuma nge-review aja. Misal di sini saya punya sebuah nilai nih. Misal ya, ada 10 dikali 2 dibagi 5. Kita coba print A, shift enter. Nah, kurang T. Hasilnya 4. Kenapa 4? Karena seperti yang tadi saya jelaskan di sini, bahwa dia akan mendahulukan kali sebelum bagi. Nah, kita coba balik aja. Kita coba balik. Sekarang kita coba 10 dibagi 2 gitu aja. 10 dibagi 2 dikali 5. Hasilnya 25. Kalau kita ngelihatnya dari urutan, harusnya 10 dibagi 2 itu kan 5 ya. 5 kali 5 25, benar. Ini kayak ada yang close ya. Oh, Riko. Nah, sekarang kita coba kalau 2 kali 5 10. 10 bagi 10 1. Jadi kalau pada perkalian dan pembagian, maka kedudukannya itu sama. Perkalian dan pembagian kedudukannya sama. Karena kedudukannya sama, maka dia akan dibaca yang awal dulu. Nah, kebetulan yang awal di sini adalah pembagian, sehingga 10 dibagi 2 itu yang akan didahulukan. 10 dibagi 2 itu 5, 5 kali 5 5. Ya. Oke. Sedangkan kalau kita balik nih, misalkan 10 dikali 2 dibagi 5, hasilnya 4. Kenapa? Karena perkaliannya yang dieksekusi dulu. 10 dikali 2 20, 20 dibagi 5 4. Tapi kalau ini bentuk yang ini adalah jumlah, shift enter, maka hasilnya 10,4. Kenapa? Karena dia akan mendahulukan yang pembagian dulu. Ya. Kebetulan 2 dibagi 5 berapa itu? Setengah ya. 2 dibagi 5 0,4. Sehingga 10 ditambah 0,4 hasilnya 10,4. Yang paling enak kita pakai kali aja. Nah, kalau berdasarkan urutan kan harusnya 10 ditambah 2 12, 12 kali 5 60. Tapi nanti nggak begitu. Kenapa kok hasilnya 20? Karena perkalian yang didahulukan.
2 kali 5 itu 10, 10 tambah 10 20. Jadi ini persis sama penggunaannya seperti operasi aritmatika seperti biasa. Kali sama bagi itu statusnya sama gitu ya. Karena statusnya sama maka yang paling awal itu dieksekusi dulu. Nah, jumlah sama kurang itu juga statusnya sama. Tapi kali bagi dan jumlah kurang itu akan didahulukan yang kali sama bagi dulu. Kecuali kalau di sini kalian gunakan tanda kurung. Kalau gunakan tanda kurung, maka yang dikurunglah yang akan didahulukan. Sebentar, 60. Dengan kata lain, berarti urutannya yang pertama kali didahulukan adalah setiap bilangan operasi aritmatika yang berada di dalam kurung. Urutan kedua adalah kali dan bagi. Urutan ketiga adalah jumlah dan kurang. Oke, itu terkait aritmatika. Kita kemarin sudah banyak bahas, jadi nggak perlu kalian saya suruh praktik ya. Sekarang kita ke materi berikutnya adalah variable assignment. Kemarin sudah kita bahas sedikit pada variable assignment. Tujuannya adalah membuat kode menjadi mudah dibaca gitu ya. Aturannya tidak boleh diawali angka. Nah, kemarin di soal saya ada jebakan gitu. Tidak boleh diawali angka. Jadi kalau bikin var 1 itu boleh, tapi satu var itu nggak boleh. Pasti nanti akan error. Kita coba. Kita coba 1 var sama dengan 5. Shift enter. Nah, langsung error dia. Ya. Artinya terbukti. Tidak bisa menggunakan spasi pada nama variabel, gunakan underscore. Kita coba. Kita coba. Kenapa kok nggak bisa menggunakan spasi? Misalkan var spasi 1 dengan 5. Error nih ditunjukin yang error 1. Kenapa? Karena dia dianggap jadi bilangan, seolah-olah ada 2 variabel di sini. Tapi kalau ini disatukan, nah shift enter dia nggak akan error. Kenapa? Karena var 1 itu artinya dia sebuah variabel. Tapi kalau var spasi 1 itu artinya var-nya variabel, satunya juga dianggap variabel, sehingga error di situ. Berikutnya, tidak bisa menggunakan spesial karakter seperti titik 2, tanda petik, koma, petik 1 dan seterusnya ya, sebagai nama variabel. Nah, yang dimaksud adalah contohnya gini, plus gitu, shift enter, nah, maka dia nggak bisa gitu. Atau add, shift enter, dia juga akan error. Jadi nggak boleh, karena spesial karakter ini biasanya digunakan sebagai operasi di dalam sebuah value, bukan sebagai variabel. Contohnya kayak ini tadi. Nah, plusnya di sini sebagai operasi, kali sebagai operasi, sama dengan operasi, bintang operasi gitu ya. Slash juga operasi. Ya. Kemudian crash itu juga operasi, sehingga tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Oke. Tidak bisa menggunakan spesial keyword pada Python seperti list, string dan lain-lain. Jadi nggak boleh menggunakan variabel dengan nama-nama yang biasanya digunakan pada Python. Misalkan apa ini? True. Nah, nggak boleh. Tapi kalau T-nya kecil, nah itu baru nggak masalah. Kenapa kalau T-nya kecil kok nggak masalah? Karena kalau T kecil ini bukan dianggap sebagai bilangan, bukan dianggap sebagai tipe data. Karena tipe data boolean ya, boolean. Nanti kita akan bahas tentang boolean. Boolean di Python itu T-nya harus T-nya T besar. Demikian juga false. False kalau nulisnya huruf kecil itu dianggap variabel, tapi kalau F-nya diganti huruf besar itu dia dianggap sebagai sebuah operan atau operasi ya. Operasi dari bilangan atau data bilangan boolean. Namanya true and false. Kalau kita isi juga dengan namanya, nah dia juga akan error. Karena float itu dianggap sebagai bilangan.
Ya, jadi dia sebagai operan atau operasi. Tapi kalau floating, nah itu enggak. Misalkan lagi apa? String ya. String. Kenapa kok string dia boleh dipakai? Karena string di sini bukan dianggap operan, tapi kalau str dia dianggap operan. int, nah ini nggak boleh. Itu beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan pada variabel assignment. Jadi formatnya ada, yang pertama menuliskan variabel, yang kedua menuliskan value ya. Value ini adalah isi. Nah, variabel adalah namanya, yang mana nanti variabel ini akan kita panggil. Nah, variabel ini akan berguna pada saat kita sudah bikin program yang cukup kompleks. Kalau program-program sederhana bisa pakai seperti caranya Rico tadi, di dalam print dia langsung bisa pakai operasi. Tapi kalau sudah programnya cukup kompleks, nanti ada kondisi di mana nilai itu mau dipakai untuk nilai yang lain. Nah, kita perlu menggunakan yang namanya variabel. Oke, ini tugas yang sudah saya share di mana nih? Sudah saya share di LMS ya, yaitu programnya pembuatan pajak pendapatan menggunakan text editor. Jadi gunakan text editor boleh, PyCharm boleh, pakai VS Code boleh, atau kalian buat di yang mana ini, di Anaconda Jupyter Notebook ini boleh, tapi nanti harus dipaste ke sebuah file dengan nama .py ya. Jadi harus sebuah file dengan ekstensi .py. Kemudian diintegrasikan dengan user input, gitu ya. Diintegrasikan dengan user input. Jadi nanti di situ ada perintah, contoh nih, contoh sederhana aja ya. Di sini harus mengandung nama program, komen, variabel pendapatan gaji, variabel pajak, nama yang menginput, tampilan nama, jumlah pajak pendapatan. Contohnya, contoh aja, saya nggak akan bahas. Kalau dibahas namanya bukan tugas. Misal apa ini? Misal A gitu ya. Nah, dengan int masukkan nama Anda ya. Terus print, nanti harus ada printnya untuk menjelaskan program itu. Sehingga kalau kita shift enter, bentar, ada yang salah nggak? Oh sorry, kok int input. Nah, masukkan nama Anda, Ferry, enter ya. Jadi nanti bisa dikasih ya, atau dikasih program yang jelas. Contoh di sini bikin aja print tuh ya. Syukur-syukur yang keren bikinnya. Program perhitungan pajak gaji Anda ya. Kemudian misal kasih keterangan di sini variabel gitu ya, variabel. Ya, di sini misalkan output print, misalkan nama Anda adalah, nama Anda adalah .2, shift enter, sebutkan nama Anda, Ferry ya. Jadinya kayak gitu. Nah, ini nanti dilakukan di VS Code gitu ya. Contohnya kayak gitu. Oke, selesai materi ini. Saya coba cek ada materi berikutnya, string. Ini cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi yang materi string kita lanjut berikutnya. Ini cukup banyak, ada 28 slide di sini.
dan materi prakteknya cukup lumayan panjang, sorry. Mungkin sebelum saya tutup, di bab kali ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Gini, pajaknya di situ nggak ada terangan ya, saya kasih terangan ya. Jadi gini, misalkan kamu punya gaji 1 juta gitu ya, gaji 1 juta. Berarti kalau pajaknya 2,5%, artinya kan kamu ambil 2,5% dari si 1 juta. Berapa berarti? Bener ya? 10 10% kan 100.000, ya kan? 5% 50.000, berarti kalau 2,5% kan 25.000. Hah? 2,5% kalau dari 1 juta ya 25.000 lah. Masa Nah iya kan berarti 2,5% ya. 2,5% kan 25.000. Nah berarti di situ kalian kan kepenginnya programnya nyampaikan ke yang input biar dia tahu, oh pajak saya berapa, berarti sisa gaji saya berapa kan gitu. Nah berarti di situ nanti kalian nampilkan, misalkan masukkan gajimu berapa, ya, gajimu berapa. Oh saya tuliskan gajinya 1 juta gitu. Ketika saya tuliskan gajinya 1 juta, otomatis nanti si program itu akan ngitung gajimu sekian. Pertama kan akan nampilkan namamu ini, kalau mau tambah alamat berarti alamatmu ini. Gajimu 1 juta. Nah, yang mana gaji ini berdasarkan dari user input tadi ya, 1 juta. Terus nanti di situ akan ada perhitungan. Berarti kamu dengan gaji 1 juta, pajakmu itu 2,5%, itu nilainya sekian. Gaji bersihmu berarti tinggal sekian. Nah, ada keterangan seperti itu. Jelas lah, gampang itu sebenarnya. Ya, oke. Mungkin ada lagi? Cukup? Riko ya? Cukup Pak. Oh cukup ya. Oke, kalau cukup, em, silakan dikerjakan. Ini untuk pertemuan 3 itu tugasnya cuman ada satu ya, yaitu program pajak sederhana. Habis itu bisa dikerjakan introduction, quiz introduction. Nah di sini nanti isinya soalnya tentang yaitu tadi variabel-variabel, hati-hati kalau nulis ya, jebakannya banyak. Nah kalau udah, nanti saya coba, mudah-mudahan udah bisa menyelesaikan untuk yang course-nya yang string ya, sehingga bisa dibaca-baca materinya dulu. Nanti tugasnya apa saya tentukan kemudian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas materi Python yang string data type. Nanti kalau saya trainingnya udah selesai, kita akan coba bahasnya nggak hanya hari Sabtu tapi bisa intens, jadi materinya biar segera selesai itu ya. Untuk besok minggu malam, karena hari ini banyak yang nggak join, jadi mungkin nggak ada review. Jadi review kalau nanti kalian ada masalah atau kendala, tanya-tanya aja di grup chat ya. Ya pengen saya minggu malam ada review, tapi karena banyak yang nggak hadir, nanti biar pakai chat WA aja. Dah itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada error di soal atau gimana bisa disampaikan, biar saya cek, saya perbaiki. Itu aja. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan.